Keluarga yang penuh kasih itu keluarga yang tidak lagi mengasuh dengan kekerasan, di keluarga yang menghadirkan cinta, kehangatan, perlindungan, dan rasa aman terhadap sesama. Perkenalkan, nama saya Stevia. Saya fasilitator Safe Family. Nama saya Wardah Sibua, saya peserta Safe Family. Saya tipikalnya yang keras. Didikan saya itu campur aduk dengan kekerasan. Yang tadinya mungkin emosi saya meledak-ledak, saya bisa kontrol emosi. Yang tadinya mungkin saya sedikit keras, saya merasa saya kan orang tua, jadi saya tidak mau minta maaf. Tapi saya waktu tahu materi, saya waktu kenal dengan Safe Family, saya mulai sadar ternyata didikan yang seperti itu bukan jadi baik, tapi menjadikan pribadi anak-anak lebih rusak atau bahkan lebih keras. Saya hanya ingin merubah pola didik saya ke anak saya. Setelah saya ikuti kegiatan ini, alhamdulillah saya bisa kontrol emosi sedikit-sedikit. Pengasuhan tanpa kekerasan itu sangat penting. Yang pertama karena dalam pengasuhan tanpa kekerasan itu kita mengajarkan bagaimana mendidik anak-anaknya agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat. Dalam Safe Family juga diajarkan bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita mengetahui hak-hak anak. Banyak hal yang saya temukan. Dulunya saya berpikir tugas di rumah itu saya sendiri, akhirnya saya terbeban. Akhirnya saya menjadi seorang yang pemarah karena apa-apa semua di rumah saya yang lakukan sendiri, saya yang harus ini. Kalau istri saya itu karakternya memang keras orangnya. Dia itu lebih ke marah-marah begitu, kayak hal-hal yang kecil-kecil kita kurang perhatian langsung marah-marah begitu. Tapi sejak istri ikut ini kayak ada perubahan, istri kayak bukan cuma menyampaikan materi tapi dia coba aplikasi di rumah. Jadi hal-hal itu yang bagus, kayaknya ikut ini terus lebih bagus. Saya ikut terus dah. Karena saya belum tahu pengasuhan yang positif itu seperti apa. Dari saya dapatkan materi ini, saya rasa banyak hal yang saya berubah secara pribadi. Mungkin suami saya sendiri juga sering di saat mau tidur bilang, sayang sudah ada sedikit perubahan. Mungkin dulu kata-katanya, hah, tak ada. Karena tradisi orang Halmahera ini walaupun bicaranya lembut tetap kata-katanya itu sedikit agak kedengaran kasar. Tapi setelah saya bilang, saya harus berubah. Karena saya tidak mau jadi pelaku kekerasan di dalam rumah tangga. Karena bisa jadi seorang ibu, didikannya di rumah sangat penting bagi anak-anak. Jadi ketika kita belajar Safe Family itu ada bagaimana kita mengelola stres. Karena kemarin banyak ibu-ibu yang memang pekerjaannya itu atau perannya itu tidak berbagi sama suami ya. Jadi tertumpuk kepada ibu begitu. Jadi kita juga ajarkan bagaimana cara mengelola stres. Coba luangkan waktu biar satu kali kita sama-sama anak-anak kita pergi rekreasi. Terus ada juga teknik-teknik lain yang kita ajarkan, misalkan waktu kita emosi. Kalau kita untuk beragama Muslim, kita ajarkan bahwa misalkan ada stres atau misalkan ada emosi, panggil anak mungkin 1-2 kali tidak merespon, kita sebagai orang tua, ketika itu kita istighfar. Jadi astagfirullah. Dengan istighfar itu mungkin kita kayak sejenak itu kita sadar dengan kata astagfirullah begitu. Jadi kita ajarkan selain istighfar mungkin tarik napas. Jadi kita juga ajarkan kepada ibu-ibu, ibu kalau misalkan ibu marah, cobalah kita semua mencoba. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat, tapi kita mencoba bagaimana ketika kita marah, kita tarik napas. Tarik napas, tahan, baru kita hembuskan lagi. Alhamdulillah sejauh ini anak saya penurut. Dari dia juga bilang, Mama ternyata kegiatan itu yang Mama belajar tuh orang juga begitu, dong kakak-kakak ajar begitu. Jadi dia juga paham sendiri sih. Hubungan yang erat, penuh cinta, itu yang saya rindukan dari keluarga. Dan saya bersyukur sekarang saya mulai memupuk itu bersama dengan suami. Walaupun kami dalam keadaan yang berkekurangan, tapi kami saling support. Dan saya bersyukur suami saya, Tuhan kasih yang luar biasa. Orangnya di saat saya sampaikan, dia support saya. Dan itu sangat mendukung bagi saya. Dan saya rasa manfaatnya luar biasa bagi pribadi saya.
di rumah sekarang ini yang kita praktek, kayak istri mau pergi kegiatan atau kerja terus sibuk nih, anak ndak ada kasih makan. Kita juga ambil peran itu, jaga urusan kasih makan, terus baju belum ada yang setrika atau apa-apa, kita coba untuk mengisi hal-hal itu. Setrika, siapkan, kayak saling lah. Kalau kita juga kayak repot dan sibuk begitu, istri yang backup itu. Karena suami sudah support saya harus jadi pribadi yang lebih tenang, jangan dominan lagi. Jadi dari mulai itu saya rasa damai sejahtera di rumah itu. Makanya seringkali saya bilang sayang, terima kasih. Dulunya kalau dikasih apa-apa dari suami saya jarang sekali bilang terima kasih. Anak saya pun begitu, tapi setelah saya terapkan kami saling kayak terima kasih sayang, terima kasih kakak, terima kasih. Anak saya juga mulai bilang terima kasih mama, I love you, kita sayang pak mama. Walaupun hadiah itu cuman harga murah, tapi anak saya sudah bisa bersyukur, terima kasih mama. Itu saja yang kayak buat saya berhasil jadi seorang ibu. Pesan untuk para pria yang di luar sana, sebenarnya pengasuhan anak itu bukan monoton semua ke istri. Sebenarnya kita sebagai pria juga punya peran penting dalam keluarga untuk mengasuh anak. Jadi marilah kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari komunikasi dengan anak, waktu dengan anak. Dari situ nanti kita percaya ada perubahan-perubahan yang lebih besar lagi dari satu yang hal kecil dulu. Sepemili ini jangan berhenti di sini, maunya berlanjut terus. Misalkan kayak orang tua lain yang belum ikut kegiatan ini, diundang lah, maksudnya diundang supaya ikut. Supaya pengetahuan ini tuh sama-sama kita tahu semua. Mengetahui bahwa mendidik anak itu seperti ini. Saya berharap kepada kreasi Wahana Visi Indonesia, Save the Children, masih ada peluang atau kegiatan yang dilakukan seperti ini. Saya harap kita semua mari kita bergandengan tangan untuk mencerdaskan ibu-ibu, karena ketika ibu-ibu senang, ibu-ibu bahagia, ibu-ibu cerdas, anak-anak itu 10 kali lebih cerdas, lebih bahagia lagi.